nggak dampaknya ketika ibu-ibu kesel terus ketika baca berita perselingkuhan? Hati-hati Bu, otak itu tidak bisa membedakan antara apakah itu masalah kita atau bukan. Pokoknya kesel aja. Ibu-ibu pagi-pagi udah buka Inara, siangan dikit Daihot. Itu sesungguhnya tubuh kita itu memerintahkan kita untuk siaga. Hormon, noradrenalin. Oh, kalau banyak bisa jadi mah, bisa jadi migrain. Dampak yang lain bisa terkena trauma sekunder. Itu ibu nggak jalanin tapi ibu ngerasain kayak itu masalah ibu. Banyak istri jadi curigaan sama suami. Dampak yang lain, poligami itu image-nya jadi negatif banget. Apa bedanya selingkuh sama poligami? Beda banget. Hukumnya aja udah beda. Selingkuh haram, poligami mubah. Mubah itu boleh, nggak dapat pahala juga. Jadi kalau ada yang kampanye pahala poligami, nggak ada. Karena hukumnya mubah. Terus istri yang dipoligami bilang, ini jalan surga kamu. Bohong. Ya kalau istri yang dipoligami, kalau dia tidak menjalankan kondisi dia sebagai istri yang solihah, ya nggak akan surga juga. Kenapa nih Bu banyak terjadi perselingkuhan? Yang pertama sekuler. Agama dipisahkan dari kehidupan. Hidup teh nggak usah pakai agama mah dipakainya buat sholat, saum, zakat, haji, di masjid aja. Udah di luar-luar, udah nggak pada pakai agama. Kemudian cara pandang yang salah tentang naluri. Nah, kalau Islam menetapkan tujuannya adalah untuk keturunan. Barat untuk kebutuhan seksualnya terpenuhi. Nah cara pandang yang beda ini juga menyebabkan perselingkuhan ketika udah nggak semangat sama istrinya, ya udah di luar. Bagaimana mencegah perselingkuhan di dalam Islam? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Oke, alhamdulillah masih pada ingat. Sekali lagi, apa kabar ibu-ibu hari ini? Masya Allah semakin semangat ya. Baik, ibu-ibu kita langsung ke topik. Tadi Bu Ratna sudah membuka ya Bu ya, sudah membahas berita yang lewat itu banyak sekali berita tentang perselingkuhan. Nah Bu, ngelihat berita tentang perselingkuhan, kira-kira apa sih yang ibu pikirkan, apa yang ibu rasakan ketika ibu-ibu baca berita tentang perselingkuhan? Gemas Bu Ani, apalagi? Emosi, apalagi Bu? Sedih, kasihan, oke. Apalagi Bu? Nauzubillah min dzalik gitu ya Bu ya, pastinya. Ada lagi? Apa yang ibu rasakan ketika ini? Semoga bukan saya, ya. Gitu. Iya, ibu-ibu tadi Bu Ratna bilang kalau pagi-pagi langsung baca. Kalau kita keseringan baca berita tentang perselingkuhan, terus kita kesal dan sebagainya, hati-hati ya Bu ya. Karena otak kita itu, pikiran bawah sadar kita itu nggak bisa ngebedain loh Bu. Itu masalah orang atau masalah kita. Pokoknya kita kesel aja jadinya, ya nggak Bu? Mau punya masalah orang atau masalah kita akan membuat kita kesel. Nah, ibu-ibu harus tahu dampaknya apa ketika kita kesel, sering banget kesel. Ibu-ibu pagi-pagi udah buka Inara, siangan dikit Daihon, siangan dikit naon deui. Hati-hati Bu, otak itu tidak bisa membedakan antara apakah itu masalah kita atau bukan. Pokoknya kesel aja. Tahu nggak dampaknya ketika ibu-ibu kesel terus ketika baca berita perselingkuhan? Tahu nggak dampaknya Bu?
ketika kita kesel, ada berita, kita kesel, itu sesungguhnya tubuh kita itu memerintahkan kita untuk siaga. Nah, ketika tubuh memerintahkan kita untuk siaga, itu yang kerja apa, Bu? Yang kerja itu adalah hormon noradrenalin. Otak memerintahkan, yang kerja tentunya pertama otak reptil. Otak reptil memerintahkan untuk siaga, kemudian dihasilkanlah hormon noradrenalin. Nah, ketika hormon noradrenalin ini dihasilkan, dampaknya apa? Kalau terus-menerus dihasilkan, bukan masalah kita, tapi kita baca berita tentang hal-hal yang negatif, gitu ya. Baca berita tentang hal-hal yang negatif, walaupun bukan masalah kita, tapi hormon noradrenalin ini dihasilkan terus, apa dampaknya? Kita tahu kalau hormon noradrenalin ini dihasilkan, dampaknya kalau banyak bisa jadi MAH, bisa jadi migrain, bisa jadi, dan macam-macam penyakit akan nempel. Gitu. Ya, dampaknya seperti itu ibu-ibu. Jadi kenapa ya saya kok sering gak enak badan ya? Kok gampang pusing? Hati-hati, jangan-jangan juga karena berita yang ibu baca setiap hari. Jadi kita juga harus ngontrol. Gitu. Terus nanti bisa jadi selain hormon noradrenalin dihasilkan, kemudian kita juga bisa jadi sakit-sakitan. Dampak yang lain, apa Bu dampak yang lain? Nah ini nih, bisa terkena trauma sekunder. Pernah dengar istilah trauma sekunder? Trauma sekunder itu ibu nggak jalanin, tapi ibu ngerasain kayak itu masalah ibu. Dampaknya jadi curigaan sama suami. Nah ini yang banyak nih, selain tentunya rasa simpati. Nah banyak juga dampak yang dihasilkan, apa banyak istri jadi curigaan sama suami. Ya bahkan waktu rame kasus, ada film apa tuh, Layangan Putus, itu saya lihat banyak status-status suami yang pusing kemana-mana diikutin istri gitu kan. Dia lagi cuci mobil dilihatin istri kemana-mana ngikutin. Akhirnya jadi curiga. Ya, membangkitkan kecurigaan satu sama lain. Dampak yang lain, gamophobia. Tadi yang Bu Ratna sudah spill. Apa itu gamophobia? Jadi bikin takut nikah. Jadi banyak yang bertanya. Masih ada nggak sih, tadi pertanyaan Bu Ratna, masih ada nggak sih pernikahan orang yang setia, pasangan yang setia gitu. Nah, dan yang juga berkembang sekarang adalah poligami itu image-nya jadi negatif banget. Ada lagi nggak Bu selain yang saya tuliskan di sini? Dampak dari berita-berita tentang perselingkuhan. Jadi selain ini kita juga badan bisa sakit semua loh Bu kalau sering-sering. Kalau kita nggak ngontrol berita tentang perselingkuhan itu, bisa juga kita terkena trauma sekunder. Ya Bu ya, jadi tahu ya dampaknya ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira kenapa nih Bu banyak terjadi perselingkuhan? Menurut Ibu apa yang menyebabkan perselingkuhan ini banyak terjadi? Sosmed, apalagi? Kurang ilmu, apalagi? Kurang iman. Terus? Kenapa? Kurang kasih sayang, bisa jadi. Kurang duit, oke. Apalagi Bu, iya bener banget nih Bu. Antara lain itu kan tadi ya kurang kasih sayang, udah gak cinta katanya. Udah mulai bosen, kemiskinan, tadi ya kurang duit ya. Ibu-ibu Masya Allah, CLBK hati-hati tuh. Cinta lama belum kelar. Biasanya munculnya biasanya CLBK setelah apa Bu? Setelah reuni-reunian. Makanya kita lihat ya. Tapi Bu, kalau kita teliti lebih jauh ya, kalau kita meneliti lebih jauh, ini sebenarnya semua itu terjadi sama, balik lagi sama yang kemarin. Faktor utamanya karena sistem hidup kita ini adalah sistem hidup kapitalis. Itu penyebab utamanya, ya Bu ya.
Sistem hidup kapitalis, apa sih sistem hidup kapitalis? Yang pertama sekuler. Apa itu sekuler? Agama dipisahkan dari kehidupan. Ya, sistem hidup sekuler itu adalah agama dipisahkan dari kehidupan. Hidup teh nggak usah pakai agama, agama mah dipakainya buat sholat, saum, zakat, haji, di masjid aja. Udah di luar-luar udah nggak pada pakai agama. Ketika bergaul di kantor, ya ketika di jalanan bergaul udah nggak usah pakai agama, gitu. Ya, ini salah satunya adalah agama udah nggak dibawa kemana-mana. Agama cuma dipakai untuk sholat, untuk puasa, untuk haji. Di luar itu tidak pakai agama. Kemudian yang kedua liberal, bebas, hak asasi manusia. Suka-suka aku, cintanya cinta aku, duitnya selingkuh pakai duit aku. Gitu ya. Aku sendiri yang ngerjain, gak usah pada ribut. Sistem hidup ini yang membebaskan. Yang membuat tadi, ya kalau udah bosen ya udah bebas, gak ada yang mengikat. Kalau aku udah bosen, kalau aku udah gak merasa cinta, udah gak nyaman, ya udah. Gitu. Kemudian ini, cara pandang yang salah tentang naluri manusia. Ya, salah satu naluri manusia, kalau Islam menyebutnya sebagai naluri gorizah, bahasa Arabnya gorizah naluri meneruskan keturunan, naluri melestarikan jenis manusia. Barat yang ideologinya kapitalis menyebutnya adalah naluri seksual, gorizah jinsiyah. Baru penyebutannya aja udah beda. Kalau Islam menetapkan naluri meneruskan keturunan ini, gorizah nau ini tujuannya adalah untuk keturunan. Barat untuk kebutuhan seksualnya terpenuhi. Beda banget. Nah, cara pandang yang beda ini juga menyebabkan perselingkuhan ketika udah nggak semangat sama istrinya, ya udah di luar. Gitu. Nah, sedangkan Islam sendiri bagaimana? Islam memandang gorizah tadayun ini yang pertama adalah, ini saya ambilkan dari kitab Nizamul Istimai fil Islam, sistem sosial di dalam Islam, karangan Syekh Taqiyuddin An-Najbani. Benar ya, saya nulisnya istima, saya suka salah nulis ikhtisar. Nah, memahami bahwa naluri gorizah nau ini, naluri untuk meneruskan keturunan ini, sifatnya satu, muncul kalau ada rangsangan. Ya, ini dari memahami sifatnya aja udah beda banget. Muncul kalau ada rangsangan, dan gorizah nau ini kalau tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan kematian. Naluri itu sifatnya seperti itu. Beda dengan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik seperti makan, minum, itu ya. Nah itu sifatnya dari dalam, bukan karena rangsangan dari luar. Tapi Bu, saya kok kalau udah makan juga kalau ngelihat makanan enak pengen Bu, nah itu lain lagi pembahasannya ya Bu. Itu malah permata. Tapi kalau kebutuhan fisik, makan minum itu dari dalam. Dan kalau tidak dipenuhi menyebabkan kematian, itu bedanya dengan naluri. Kalau naluri itu dari luar, dan kalau tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan kematian, palingan stres. Itu pun kalau dirangsang. Nah, Ibu bisa bayangkan, sistem hidup kapitalis di masyarakat barat memandang yang namanya naluri jinsiyah, naluri seksual itu ya memang dari dalam. Sama kayak makan dan minum. Ya, maka itu harus dipenuhi. Gitu, pemenuhannya dengan cara apa? Disediakan fasilitas-fasilitas. Disediakan hal-hal yang bisa memunculkan itu malahan. Semua gambar, bahkan gambar iklan mobil, gambar iklan ban, itu pakai wanita-wanita yang seksi dan cantik. Termasuk iklan sapi kurban. Yang bikin pusing kepala kan iklan sapi kurban loh. Kok pakai perempuan-perempuan seksi? Gak ada hubungannya. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Barat memandang itu dari dalam. Harus dipenuhi, mereka fasilitasilah cara-cara itu
terangsang dan cara muncul. Film-film, kemudian bacaan-bacaan, iklan, dan sarana termasuk lokalisasi. Gitu. Sedangkan Islam tidak, Islam memandang itu akan muncul kalau dirangsang, dan kalau nggak dipenuhi juga nggak akan mematikan seseorang. Dan yang namanya karena ini naluri untuk meneruskan keturunan, Islam menetapkan itu hanya ada di dalam pernikahan pemenuhannya. Begitu Islam memandang. Ya, nah, maka bagaimana Islam mengatur? Nanti kita akan bahas ini hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang mengatur pemenuhan ini. Nah, sekarang kita bisa lihat, maaf. Maka kan kalau masalah perselingkuhan itu kan terkait pergaulan ya. Bagaimana solusi Islam terkait masalah pergaulan? Bagaimana Islam memandang pergaulan? Ini yang perlu kita pahami, Bu. Nanti kita bisa melihat bahwa kalau saya ditanya gitu ya, dalam Islam itu Islam gimana sih mencegah perselingkuhan atau enggak? Bagaimana, pertanyaannya gini, bagaimana Islam mengatasi perselingkuhan? Kalau dipikir-pikir dalam sistem Islam kemungkinan terjadi perselingkuhan itu kecil sekali. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, karena Islam ada tindakan preventif. Ya, bagaimana hukum Islam yang terkait dengan pergaulan. Yang pertama, di dalam Islam itu ada kehidupan khusus bagi wanita. Ya, ini yang jarang ada di masyarakat. Kemudian bahkan pembahasan tentang kehidupan khusus ini terlihat bahkan dalam sholat itu safnya aja harus dibedain. Kemudian ada kewajiban menutup aurat. Ada perintah untuk, jadi 3 ini. Di dalam Islam ada kehidupan khusus. Terlihat dari mana sholat dipisah. Kemudian ada kewajiban menutup aurat dan ada kewajiban menundukkan pandangan. Ini kita bisa lihat di sini. Oh, maaf. Tadi Bu Liah sudah membacakan. Saya bacain di sini, di situ nggak kelihatan. Tentang kehidupan khusus ini. Benar ya? Perintah wala yubdina zinatahunna ilama zahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini perintah untuk janganlah kamu memperlihatkan perhiasan kamu. Perhiasan itu biasanya di mana, Bu? Kuping, tangan, kaki ya. Janganlah kamu memperlihatkan perhiasan kamu kecuali apa-apa yang biasa nampak. Wa yadribna bi khumurihinna, dan ulurkan dadamu ala juyubihinna, atas juyub kalian. Di Indonesia diterjemahin dada. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah memperlihatkan perhiasan kamu ilali, kecuali. Nah, ini Bu, kalimat ilali buulatihinna, kecuali kepada buulatihinna ini suami ya. Au abnaihinna, atau anak-anak kalian, atau abai buulatihinna, atau bapak-bapak suami kalian, dan seterusnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada hukum di dalam Islam itu, yaitu hukum kehidupan khusus buat wanita. Ya, dengan apa? Dengan pembahasan kecuali. Kecuali kepada siapa? Suami kamu, ya, bapak kamu, bapaknya suami kamu, anak-anak kamu, anak saudara laki-laki kamu, anak saudara perempuan kamu. Nah, pembahasan itu, Bu, menunjukkan bahwa berarti kalau di depan mereka dibolehkan untuk memperlihatkan perhiasannya, artinya buka kerudung, buka jilbab. Nah, apa maknanya ini? Maknanya bahwa itu terjadi di kehidupan khusus buat para wanita. Ya, jadi Islam memang menetapkan ada kehidupan khusus buat para wanita, yaitu di mana? Di rumah. Bersama suami mereka, bapak mereka, anak mereka, dan semua yang disebutkan di surat An-Nur 31 ini. Gitu Ibu-ibu. Inilah hukum kehidupan khusus. Di sini artinya di kehidupan khusus ini wanita boleh
terlihat auratnya. Itu pembahasan yang pertama. Nah, selain di kehidupan khusus ini nggak boleh. Ya, jelas sekali bunyinya tadi, wala yubdina zinatahunna illa, dan janganlah kamu memperlihatkan perhiasanmu kecuali, ya, kecuali pada yang disebutkan di surat An-Nur 31 ini. Artinya inilah kehidupan khusus buat para wanita. Di selain itu tidak boleh wanita memperlihatkan auratnya. Dan juga kepada selain yang disebutin, walaupun di dalam rumah, gak boleh. Jadi gak boleh ya Bu, misalnya Ibu keluar malam, kan gak bakalan ketemu orang nih gitu ya. Karena pembahasannya kan gak bakalan ketemu orang, saya keluar malam-malam terus nggak pakai kerudung, jalan-jalan gitu ya. Orang malam ini gak pakai jilbab jalan-jalan, ya gak boleh. Gitu ya, karena difahami maknanya ini bukan sekedar tidak boleh memperlihatkan pada mereka, tapi juga memiliki makna ada kehidupan khusus bagi para wanita. Ini dalil pergaulan di dalam Islam. Jadi memang kehidupan wanita di dalam Islam itu terpisah secara mutlak, Bu. Kecuali dengan yang telah disebutkan di sini. Sebentar, saya ngecek yang sebelumnya. Oh iya betul. Ini ya Bu, itu yang pertama. Nah, Islam, kehidupan pria dan wanita di dalam Islam terpisah secara mutlak. Itu terlihat yang kedua adalah dari saf sholat aja disuruh dipisah. Keutamaan saf sholat laki-laki itu yang paling depan. Kalau safnya sholat perempuan paling belakang. Jadi urutannya kayak gitu Bu. Kalau ibu-ibu tuh ngisi dulu yang belakang, penuhin dulu yang belakang. Jadi gitu, laki-laki, paling belakangnya laki-laki itu anak laki-laki, lalu anak perempuan, lalu ibu-ibu paling belakang. Gitu. Ini menunjukkan adanya pemisahan secara mutlak kehidupan laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Kemudian selanjutnya juga perintah untuk sholat ini kan, kalau ke masjid itu perempuan itu diperintahkan untuk kalau pulang duluan, laki-laki belakangan. Gitu. Ini menunjukkan kehidupan pria dan wanita di dalam Islam terpisah secara mutlak. Kemudian ada perintah untuk menutup aurat. Ya, dan kita sudah paham di surat An-Nur tadi, menutup auratnya itu adalah dengan ini apa Bu namanya? Khimar. Ini khimar ya Bu? Ya, kalau yang ini jilbab, ini khimar, itu yang harus kita pahami. Nah, masyarakat Indonesia kan nyebutnya yang ini yang jilbab. Terus yang ini apa dong? Baju syar'i katanya. Ya, inilah yang namanya khimar. Ya, inilah yang namanya khimar. Kita diperintahkan untuk menutup dengan khimar, wala yubribna bihumurihinna ila juyubihinna. Khimar ini sampai mana? Juyub itu mana? Nah, juyub itu sebenarnya emang nggak ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi biar aman diterjemahin dada. Juyub itu sebenarnya bukaan baju pertama, kancing baju pertama. Jadi ibu-ibu sebatas mana nih ketika ibu buka terus bisa ngeluarin leher. Sebenarnya batasnya itu. Cuman memang harus hati-hati, ada hukum lain tentang aurat wanita ini, tidak boleh yang memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi walaupun hukumnya khimar itu sampai juyub, sampai di mana ibu bisa ngeluarin kepala ibu baju ini, walaupun hukumnya seperti itu, tapi hati-hati yang buah dadanya terlihat, ya harus khimarnya dipanjangin. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin kalau ada orang kok pakai khimarnya gitu doang sih, itu ibu ustazah itu. Ya bisa jadi karena dia memahami yang namanya juyub itu bukan kancing pertama. Dan jilbab itu nutup dada, bukan nutup bokong. Ya, jadi untuk nutup bokong itu memakai pakai jilbab. Apa sih jilbab? Jilbab itu adalah baju yang luas. Ya, yang panjang. Ya, ila asfal, bukan aspal. Tapi sama sampai intinya sampai bawah. Itu. Jadi bukan yang sambungan, apalagi celana, bukan. Itulah jilbab. Itulah pakaian
wanita keluar rumah. Ya, dan jilbab ini juga fungsinya adalah untuk menutupi mihnah. Apa itu mihnah? Mihnah itu pakaian kerja wanita. Ibu pakaian kerjanya apa? Di rumah, daster. Di bawah ini harus masih ada dasternya. Harus masih ada misalnya baju sama celana panjang. Bukan khimar ini doang, jilbab doang. Ya, masuk angin pakai jilbab doang kalau saya. Oke Bu, bisa dipahami Bu makna perintah menutup aurat ini. Nah, ini untuk di kehidupan umum, di luar rumahnya. Jadi wanita setiap keluar rumah itu hukumnya wajib memakai khimar dan memakai jilbab, yaitu pakaian luar yang panjang yang gunanya untuk menutupi pakaian kerja wanita. Gitu. Nah, saya jadi ingat ada seorang teman, dia nggak pakai kerudung. Lalu dia sekolah ke Amerika. Pulang dari Amerika dia bilang gini ke saya, lu tuh dibohongin sama orang Arab. Ngikut-ngikutin orang-orang. Tahu nggak orang Arab itu? Mereka kalau kumpul-kumpul itu pakainya baju-baju adi busana. Baju-baju yang branded, yang seksi-seksi mereka kalau ngumpul. Jadi baju kayak kamu itu cuman mereka pakai kalau di luar. Kalau mereka bepergian, tapi kalau udah mereka ngumpul, mereka tuh pakai baju-baju yang seksi-seksi, yang mewah-mewah. Terus kata saya, ada laki-laki nggak waktu mereka ngumpul? Ya nggak ada, mereka kan kalau ngumpul perempuan semua. Ya bener, nggak ada yang ngebohongin aku, kata saya. Ya memang seperti itu hukumnya. Bisa kebayang Bu? Ya memang. Jadi memang perempuan-perempuan Arab itu di balik baju yang hitam-hitam itu ada baju rumah mereka. Lah, kalau kita baju rumah kita, mihnah kita daster. Kalau mihnah mereka, wah rancangannya perancang-perancang busana yang terkenal gitu. Tapi sama, fungsi jilbabnya harus sama, menutupi pakaian rumah, pakaian kerja wanita. Dan ketika berkumpul dengan sesama wanita, boleh nggak dibuka? Boleh. Kalau misalnya ruangan ini tertutup, bisa kita pastikan tidak ada laki-laki yang masuk. Ibu-ibu masuk, boleh tuh bajunya dibuka, terus pakai celana panjangnya, pakai dasnya. Boleh aja, nggak ada larangan, asal nggak direkam. Ya, boleh aja asal tertutup semua. Nah, itu yang terjadi pada wanita-wanita Arab. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang dibohongin. Bisa difahami Bu tentang pakaian wanita. Nah, itu menutup aurat. Kemudian ada perintah untuk menundukkan pandangan. Ya, perintah untuk menundukkan pandangan itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya. Nah, perintah menundukkan pandangan ini berarti kemana-mana mesti nunduk dong Bu, wanita-wanita solihah. Maksudnya gimana? Gimana Bu maksudnya nih? Kemana-mana mesti nunduk nih. Oh, lihat. Jadi kalau yang mukanya cantik harus nunduk. Kalau yang nggak cantik nggak apa-apa dipelototin. Wah, itu rasis itu. Bagaimana Bu? Makna menundukkan pandangan ini adalah ada dua Bu. Ya, satu menundukkan pandangan dari aurat. Kalau ada aurat gak jelas harus langsung nunduk. Yang kedua, bukan aurat sih, tapi sudah ada nafsu, sudah ada syahwat, sudah ada kesukaan, itu juga wajib menundukkan. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya ibu-ibu lagi jalan-jalan, ya lagi jalan sama bestinya, terus jalan bareng, terus ngelihat, ih ada cowok ganteng banget. Siapa misalnya artis? Siapa sih artis sekarang Bu yang lagi jadi idola? Be aja ya, Bu Ai udah gak punya idola. Nah, misalnya ibu lah lagi jalan gitu terus ngeliat, ih ganteng banget. Kenapa Bu? Sayang dong kalau nggak dilihat, mubazir. Banyak kan yang kayak gitu ya, bapak-bapak sih yang biasanya ngomong kayak gitu. Nah, walaupun itu dia menutup aurat, tapi ketika sudah, ih ganteng amat, itu udah harus menundukkan.
itu sudah harus menundukkan, berarti sudah ada syahwat. Tapi kalau ada misalnya bapak-bapak olahraga pakai celana pendek, kan kita tahu aurat laki-laki itu pusar dan sampai dengkul ya Bu ya. Maka kalau ada orang pakai ini, nggak boleh dipelototin, ih bagus banget ototnya, nggak boleh, haram. Menundukkan pandangan pada dua hal tersebut. Oke Bu? Ya. Nah, kalau sama aja laki-laki. Nah yang kasihan kan laki-laki ya, kita mah orang olahraga jarang lah ya Bu ya, aman ibu-ibu nih matanya nggak rusak. Yang kasihan yang laki-laki. Jalan kemana aurat, di mana rambut aurat. Ya kalau dulu teman saya zaman dulu Bogor naiknya bemo Bu, teman saya pas abis ngaji gitu ya dijelaskan tentang aurat pada komplain gini, susah ya kita ya hidup ya zaman sekarang. Ngelihat ke atas rambut, ngelihat ke bawah dengkul, nunduk dengkul yang kelihatan. Ya memang susah hidup di sistem hidup kapitalis di mana tidak ada aturan. Oke Bu, jadi sekarang kebayang ya, punya kewajiban kita menutup aurat. Bu kira-kira kalau semua kaum muslimin kayak gitu, dia takut ngelihat aurat orang. Ya, dia hidupnya hanya dengan mahramnya di rumah. Ya, keluar rumah menutup aurat, kira-kira perselingkuhan terjadi nggak Bu? Enggak. Masalahnya kan enggak. Sekarang itu. Nah, jadi menundukkan pandangan seperti itu. Ya, jadi kalau sudah yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan bukan berarti bahwa kaum muslimin ini kalau kemana-mana jalannya nunduk, bukan. Tapi maknanya menundukkan pandangan dari aurat atau jika sudah ada syahwat. Nah, jadi inilah hukum Islam yang terkait dengan pergaulan, yaitu ada kehidupan khusus buat para wanita, kemudian permisahan saf sholat, kewajiban mengenakan kerudung, kewajiban menundukkan pandangan, semua ini hukum yang sifatnya preventif untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Dan kalau ini diterapkan, masyarakat ini nggak rusak kayak sekarang, bukan cuma perselingkuhan, pergaulan bebas lah, married by accident lah, yang angka kelahiran yang kelahiran di luar pernikahan bisa tercegah semua. Ya, inilah hukum-hukum Islam yang sifatnya preventif, mencegah terjadinya perselingkuhan di tengah kaum muslimin. Tentunya ada juga yang hukumnya sifatnya kuratif. Selain pencegahan, ada hukum yang sifatnya jelas hukuman. Kalau sudah sampai berzina, jelas hukumannya hudud. Hudud itu hudud itu artinya hukumnya sudah Allah tetapkan. Yang kita tahu kalau sudah menikah, hukumnya apa Bu kalau sudah menikah? Rajam. Apa itu rajam? Dipendem dulu sedada di tempat umum. Lalu orang yang nonton harus melempari dia pakai batu sampai mati. Itu orang yang berzina kalau sudah menikah hukumnya itu. Ya, di tempat umum sambil diteriakin kamu itu seperti monyet. Sadis ya Bu? Sadis nggak Ibu-ibu? Sadis, kalau sadis berarti nggak usah dijalanin dong. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau hukum itu diterapkan, kira-kira ada nggak perselingkuhan? Ada nggak perzinahan? Ada nggak bayi yang digugurkan karena di luar pernikahan? Dan itu menggugurkan bayi di Indonesia tiap menit loh Bu, ada bayi digugurin. Ya. Kalau hukum ini, maka syariat Islam itu punya dua fungsi ibu-ibu. Aturan Islam diterapkan punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah jawazir, fungsi pencegah. Mencegah orang lain berbuat itu. Kalau hukum itu diterapkan, orang lain dicegah berbuat itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah jawabir, penebus. Kalau orang yang berzina di dunia sudah oleh khalifah dirajam, di akhirat dia nggak dihukum lagi Bu. Sebagaimana kisah seorang wanita dari Bani Gomidiyah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, rajamlah saya. Kenapa? Aku sudah berzina. Kata Rasulullah, mungkin kamu hanya berciuman. Tidak, aku sudah berzina, ini buktinya aku sudah hamil. Lalu oleh Rasulullah, lahirkan dulu anakmu. Dalam Islam nggak ada istilah anak haram.
diperintahkan untuk melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi, ya Rasulullah, rajamlah aku karena aku sudah berzina. Kenapa ini wanita seperti itu? Bukannya kayak sekarang diumpetin, buru-buru dinikahin sebelum gede. Tidak. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu hukuman di dunia yang dirajam itu, yang dipermalukan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan hukuman di akhirat kelak. Itu yang difahami, panasnya api neraka. Karena perbuatan zina dia itu nggak dirajam di dunia tuh, yang tadi ibu-ibu bilang sadis itu nggak ada bandingannya. Gitu ibu-ibu. Bisa difahami ya ibu-ibu ya. Jadi fungsinya adalah penebus. Lalu setelah bayinya lahir datang, kata Rasulullah, susui dulu. Jadi dari situ difahami, menyusui itu hukumnya wajib. Sampai 2 tahun hak anak itu kewajiban ibu dan kewajiban ayah. Terus kalau ibunya nggak keluar air susu, Islam memerintahkan cari ibu lain. Dikasih susu manusia, jangan dikasih susu sapi. Kan kita nih udah banyak sekali syariat Islam yang ditinggalkan. Nah, setelah bayinya disusui 2 tahun, datang lagi wanita itu gitu ya, Rasulullah, rajamlah aku. Anakmu siapa yang ngurusin? Sudah ada anakku yang ngurusin, sudah selesai masa persusuannya, lalu dia dirajam. Dan saat Rasulullah hendak mengurusi jenazahnya, para sahabat komplit, kan penzina. Rasulullah menceritakan, sesungguhnya wanita itu sudah berenang di danau surga. Apa maknanya? Maknanya syariat yang diterapkan di dunia yang kalau secara manusiawi kita melihat sadis, sebenarnya fungsinya satu, mencegah orang lain berbuat yang serupa, yang kedua menebus dosa dia sendiri. Jadi apakah setelah tahu masih berasa sadis, Bu? Masih berasa sadis nggak ibu-ibu? Enggak ya, malah kita jadi pengen diterapin. Tercegah itu orang-orang. Nah itu buat yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, maka hukumannya adalah jilid. Jilid itu dan diasingkan. Dan nggak boleh menikah dengan laki-laki penzina, nggak boleh menikah dengan wanita baik-baik. Jadi asingkan, kalau mau nikah, sono nikah sama penzina. Gitu, dijilid 100 jilidan terus diasingkan. Nggak boleh kembali ke tengah masyarakat. Suruh tinggal bikin itu di gurun gitu. Inilah syariat Islam, hudud yang Allah tetapkan, sudah Allah tetapkan, itu yang sudah Allah tetapkan batasan-batasannya. Kemudian kalau yang tadi dilanggar, ada yang keluar pakai kerudung, nggak pakai kerudung, ya, ada yang ngafek berdua bukan dengan mahram, apalagi. Nah, yang seperti ini akan dihukumi dengan takzir. Ya, apa itu takzir? Takzir itu adalah hukuman bagi pelanggar aturan Allah yang Allah berikan bentuk hukumannya itu diwenangkan kepada khalifah. Jadi tadi kalau ada yang nggak pakai kerudung, ada yang berduaan, itu kalau ketahuan khalifah akan menetapkan hukuman buat dia. Bisa dengan bentuknya dijilid, bisa bentuknya dicambuk ya Bu, bisa bentuknya dipenjara atau bayar denda, itu ada hukumannya. Setiap pelanggaran hukum Allah itu ada hukumannya di dunia. Ibu bisa bayangkan ketika hukum itu diterapkan, ada khalifah yang menerapkan hukum-hukum ini. Kira-kira ada perselingkuhan nggak Bu? Nggak akan ada perselingkuhan. Gitu. Maka sekarang kita pahami ya Bu, sudah paham bagaimana mencegah perselingkuhan di dalam Islam. Satu, diterapkan hukum-hukum tadi yang sifatnya preventif. Apa hukum yang sifatnya preventif, Bu? Kehidupan pria dan wanita di dalam Islam terpisah secara mutlak. Bahkan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, wajib menutup aurat wanita itu. Ya. Yang ketiga, ada kewajiban untuk godul basor, menundukkan pandangan. Lalu ada hukum-hukum yang sifatnya kuratif, pencegahan. Ya. Hudud jelas buat yang sampai berzina. Kalau yang cuman jalan-jalan berdua, nggak cuman jalan-jalan berdua ya Bu ya, nonton berdua, itu juga ada hukumannya takzir yang nanti ditetapkan oleh khalifah. Itu cara Islam mencegah perselingkuhan. Nah, bagaimana dengan poligami? Ini pembahasannya. Ya, selingkuh versus poligami. Apa bedanya selingkuh sama poligami? Beda banget.
Hukumnya aja udah beda, selingkuh haram, poligami mubah. Mubah itu boleh, nggak dapat pahala juga. Jadi kalau ada yang kampanye pahala poligami, nggak ada, karena hukumnya mubah. Terus istri yang dipoligami bilang ini jalan surga kamu, bohong. Ya kalau istri yang dipoligami, kalau dia tidak menjalankan kondisi dia sebagai istri yang solihah, ya nggak akan surga juga. Gitu. Ya, jadi selingkuh versus poligami itu haram. Tapi kan sekarang poligami itu disamain dengan selingkuh. Padahal beda. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ibu, kita harus tahu ada perang pemikiran di tengah kaum muslimin. Ya, apa sih perang pemikiran? Upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Itu ada salah satunya lewat kampanye poligami. Nggak pakai bom, nggak pakai senjata, tapi langsung sasarannya ke otak kita, ke pemikiran kita dan ke hati kita, ke perasaan kita, langsung kena. Maka kaum muslimin ini terutama wanitanya ketika dengar poligami udah masuk ke pikiran kita anti, ke hati kita anti. Ya nggak Bu? Itu hasil perang pemikiran musuh-musuh Islam. Yang memang tujuannya apa? Tujuannya ingin menjauhkan kaum muslimin dari syariat Islam. Syariat Islam digambarin kuno, digambarin keras, digambarin jadul dan sebagainya. Norak, hijab itu hanya style, bukan syariat. Jadi kalau lagi mau ke pengajian, wah pakailah jilbab syar'i yang wah kerudungannya bertumpuk-tumpuk. Ke pantai ya pakai bikini. Nemuin gak yang kayak gitu? Banyak. Pergi ngaji ini, pakai kerudung sampai dobel-dobel. Haji umroh, wah dobel-dobel rapi. Pulang masih pakai kerudung sih, tapi kayak lepet. Tahu lepet Bu? Dah gitu ya. Semua bentuk tubuhnya terlihat nyata. Karena hijab hanya dianggap sebagai style bukan syariat. Kemudian kalau ada berita orang berjenggot, ada berita orang yang soleh, ada berita orang Islam yang melanggar aturan, viral. Ya. Emang yang selingkuh Inara doang? Kenapa Inara jadi viral? Ya nggak Bu? Ya karena dia mewakili sosok perempuan muslim. Makanya kalau udah ngetop, dia sudah ngetop solih harus sangat menjaga. Itu dia akan dipakai peluru. Jadi peluru untuk perang pemikiran. Gitu Bu. Jadi kalau kenapa sih poligami sama selingkuh kok sekarang perasaan kita sama ya karena itu hasil perang pemikiran. Nah, kita harus tahu poligami itu boleh di dalam Islam. Dengan batasan jumlahnya nggak boleh lebih dari 4, kemudian batasan yang lain harus adil. Minggu lalu kita udah bahas batasan adilnya itu adalah nafkah, waktu menginap, ya. Terus kalau yang satu diajak jalan-jalan ke Eropa, yang satu juga harus diajak jalan-jalan ke Eropa. Gak boleh yang satu jalan-jalan ke Eropa, yang satu jalan-jalan ke Lewiliang, gak boleh. Itu tidak adil jelas. Ya Bu ya, harus adilnya seperti itu. Yang boleh, yang memang tidak bisa, emang gak akan bisa manusia adil itu dalam cinta dan dalam hubungan seksual. Itu memang tidak bisa, tapi harus mengupayakan optimal bisa. Adilnya tuh maknanya seperti itu. Kemudian yang selainnya harus kita pahami batasannya adalah poligami itu adalah solusi. Bukan masalah Bu, ini solusi. Solusi dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu tuh punya istri lebih dari 10 bahkan. Bisa, pokoknya tiap naksir kawinin, tiap naksir kawinin. Ini solusi buat masyarakat zaman dahulu. Cuman kan yang diserang Islam aja. Padahal coba kita jalan lebih jauh. Banyak kok yang Islam ini nggak jadi masyarakat yang istrinya lebih dari 10 gitu. Kemudian solusi atas ada suami yang tabiat seksualnya itu memang tidak cukup dengan satu istri, masa berzina. Kemudian solusi kalau istrinya mandul masih cinta, masa diceraiin. Solusi untuk istrinya yang sakit, suaminya tetap butuh untuk memiliki kebutuhan psikologis, masa harus diceraikan? Sebenarnya ini adalah solusi. Juga solusi di mana angka kelahiran perempuan tinggi. Atau saat perang, kan yang perang laki-laki. Ini yang harus kita pahami Ibu-ibu. Ya, sesungguhnya poligami itu boleh di dalam Islam.
Cuman sekarang poligami itu digambarkan negatif, diviralkan negatif, disamain dengan selingkuh oleh musuh-musuh Islam lewat perang pemikiran sehingga membuat kita ini jauh dari syariat Islam. Gitu ya. Nah, oke, jadi sudah selesai nih ya Bu ya. Solusi perselingkuhan itu adalah preventif tadi dengan hukum-hukum, dan hukumnya apa aja yang preventif Bu? Ada kehidupan khusus buat para wanita. Ya, kemudian yang kedua, pengaturan saf salat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, yang keempat adalah perintah untuk menundukkan pandangan, dan ada kuratif. Jadi yang tadi nggak pakai kerudung ada hukumannya nanti kalau ada khalifah Bu. Gitu, bukan berarti bebas, enggak. Untuk apa tadi? Untuk mencegah terjadinya kerusakan, bukan cuma perselingkuhan, tapi kerusakan di tengah masyarakat seperti saat ini. Maka kita juga harus hati-hati dengan perang pemikiran di balik berita tentang selingkuh yang membuat kita anti-Islam. Itu materi hari ini saya kembalikan kepada Bu Ratna.